Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, guru pengajar kelas Alamin Desa Ponorogo, Kecamatan Jasa, Kabupaten Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG Darjat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Tan Lampung. Pada hari ini 14 Mei tahun 2025 melaksanakan uji pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 MI Alamin dengan materi pola kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan Revano dilanjutkan langsung dengan pembacaan ayat-ayat pendek ya. Ya, ayo. Selanjutnya kita menyanyikan Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Naila. Ayo, Naila dipersilakan. Garuda Pancasila. Selanjutnya saya absen dulu ya. Norman Hakim. Hadir. Rika. Hadir. Nabila Aisyah Bella. Hadir. Naila. Rivano. Hadir. Ahmad Irfan Dika. Ya. Selanjutnya ya, pertemuan kali ini kita akan membahas materi gotong royong. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gotong royong? Tuh. Bekerja sama memperbaiki jalan. Ada yang lain? Jadi tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang pertama adalah peserta didik
dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kita menginjak pada kegiatan inti. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi gotong royong. Bagaimana cara membangun pola hidup gotong royong dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tahu dan kalian bisa lihat dari gambar ini, dari gambar yang ada di papan, coba dipahami, dilihat. Ayo, dilihat, dipahami. Kemudian ada yang tahu, berikan contoh gotong royong di sekolah. Ada yang tahu? Membersihkan kelas dan halaman sekolah. Membersihkan kelas dan halaman sekolah. Bagus, kasih tepuk tangan. Ada yang tahu manfaat dari gotong royong? Membangun rasa tanggung jawab. Membangun rasa tanggung jawab. Bagus. Yang ketiga, mungkin ada yang lain, ada yang tahu jenis-jenis gotong royong? Kerja bakti. Kerja bakti. Ya, jenis-jenis gotong royong itu ada 4. Pertama, kerja bakti. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, tanggap bencana. Dan yang keempat, belajar bersama atau belajar berkelompok. Sebelum dilanjutkan pada materi selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan membagikan lembar kerja siswa. Nanti kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasilnya ke depan, ya. Dengan satu kelompok itu cukup 2 orang maju ke depan. Dipahami, dibaca dan dipahami ya. Baca. Ayo, silakan dibaca kemudian dikerjakan. Dibaca, dikerjakan. Ayo. Cepat. Ayo. Iya, ada masalah. Ditulis. Ayo. Ini kalian membuat proyek mini. Ya, nanti itu maju ke depan. Ayo, ditulis. Kerjakan ya. Nanti saya suruh maju ke depan dengan di perwakilan 2 orang. Kalau sudah selesai, nanti bilang ya.
membaca tugasnya di sini, ayo mempresentasikan di sini, ayo. Ayo, kawan Naira. Ini ayo dibaca. Proyek ini judul Tanami Asli. 1. Siswa membawa tanaman ke dari rumah. 2. Siswa menyiapkan bot Ada dari yang soalan ya? Malani. Dari. Malani. Yang nyari soalnya ya, yang nyari. Yang bisa. kapal tulis di meja, ada yang mengelap baca berita, ada yang menghias dinding kelas. Saya tanggung jawab. Ya, silakan duduk. Tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan. Ya, silakan duduk. Saya jelaskan ya. Di sini ada proyek mini. Kalian kan tadi disuruh membuat proyek mini yang berkaitan dengan gotong royong. Nah, di sini ada satu kelompok membuat proyek mini yang berjudul bersih-bersih kelas. Nah, kita praktikkan di sini ya. Dari poin-poinnya, yang pertama ada yang menyapu lantai, yang kedua ada yang membersihkan papan tulis dan meja, ada yang mengelap meja, dan ada yang menghias dinding. Nah, kita praktikkan secara untuk satu kelompok ya. Cara mempraktekkan gotong royong membersihkan kelas. Dari praktek tadi ada yang menghias dinding dan ada yang membersihkan kaca, ada yang mengelap meja dan ada pula yang menyapu lantai. Nah, itu salah satu bentuk gotong royong. Nah, kalau dari keempat itu ada yang tidak bekerja, maka pekerjaan itu tidak akan cepat selesai, dan itu yang dinamakan dengan gotong. Kegiatan penutup mungkin ya akan saya ulang kembali. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah contoh-contoh kerjasama gotong royong. Yang pertama misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan yang ada di desa, ditunjukkan pada contoh nomor 1. Yang kedua, gotong royong membantu korban terkena musibah. Ketika terjadi musibah, maka kita saling bergotong royong membantu. Itu yang contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah mengumpulkan dana untuk membantu warga yang terkena dampak COVID. Yang keempat dari contoh ini adalah gotong royong membangun pos kamling atau pos penjagaan. Yang terakhir adalah gotong royong membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan acara atau pesta. Saya ulang kembali, pengertian gotong royong itu adalah sebuah kegiatan atau kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara bersama-sama tanpa dengan suka rela. Nah,
Manfaat dan tujuan gotong royong adalah yang pertama menumbuhkan rasa saling tolong menolong. Yang kedua membangun hubungan yang baik. Dan yang ketiga menciptakan rasa kebersamaan. Dan yang keempat mempererat tali silaturahmi. Yang kelima meringankan pekerjaan. Yang terakhir tercipta rasa kesatuan. Jenis pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema tentang Pancasila dalam diriku. Jangan lupa belajar di rumah ya. Terus selanjutnya kita tutup acara pada pertemuan ini dengan pembacaan berdoa yang akan dipimpin oleh saudara Rifan. Ayo dipersilakan. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.